Oke, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Bu Lini. Hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Sebelum kita berlanjut ke teks biografi, kita terlebih dahulu belajar tentang teks cerita ulang. Apakah itu? Teks cerita ulang merupakan cerita yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Cerita ulang juga disampaikan berdasarkan pengalaman dari penutur dan bisa juga dari imajinasi penutur atau pengarang. Nah, ada 4 macam cerita ulang. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Cerita ulang ini mengisahkan kembali kejadian yang dialami penulisnya secara langsung. Misal cerita liburan tahun kemarin atau juga cerita yang lain. Lalu, cerita ulang yang kedua adalah cerita ulang faktual. Teks ini mengisahkan kembali kejadian masa lalu dari seseorang atau tokoh, misalnya biografi dan peristiwa masa lalu. Macam cerita ulang yang ketiga adalah cerita ulang imajinatif. Di sini teksnya mengisahkan peristiwa khayalan, tetapi sering dianggap benar-benar terjadi, misalnya legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Yang keempat ada cerita ulang prosedur. Teks ini menceritakan latar belakang atau asal-usul terjadinya suatu kejadian di masa lalu. Biasanya ada pada pengadilan untuk melihat kronologis kejadian perkara. Nah, sekarang pertanyaannya, teks biografi masuk ke dalam cerita ulang yang mana? Apakah tebakan kalian benar? Ya, cerita ulang faktual. Kini kita berlanjut ke unsur teks biografi. Tadi teks biografi merupakan bagian dari cerita ulang kan? Nah, cerita ulang sendiri adalah teks narasi. Maka unsur dari teks biografi masuk ke dalam unsur-unsur teks narasi. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Yang kedua ada latar. Dan yang ketiga adalah alur. Tokoh pada teks biografi biasanya adalah tokoh-tokoh nasional atau internasional yang memiliki keteladanan-keteladanan dalam hidupnya. Lalu latarnya biasanya adalah tempat dia tinggal atau dia lahir hingga mungkin meninggalnya. Dan alur dalam teks biografi biasanya alur yang maju. Hal yang membedakan teks biografi dengan teks narasi atau cerita yang lain adalah teks biografi memiliki keteladanan-keteladanan tokoh yang nyata. Dan untuk menggambarkan keteladanan tokoh itu ada 2 cara. Yang pertama adalah penyebutan secara langsung. Mari kita lihat contohnya. Meskipun namanya dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang matematika, sebenarnya ia juga ahli di bidang yang lain. Al-Khawarizmi juga seorang astronomi. Ia juga seorang yang ahli dalam ilmu geografi dan segala seluk-beluk tentang tanah dan bumi. Dari teks ini ada kata ahli matematika, ahli di bidang lain, ahli astronomi, ahli geografi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Al-Khawarizmi adalah orang yang ahli di bidangnya. Cara kedua untuk menggambarkan keteladanan tokoh adalah penggambaran perilaku dan kekaryaan. Mari kita lihat contohnya. Buah pikir Khawarizmi di bidang geografi yang sangat mencengangkan. Dia tidak hanya merevisi pandangan Ptolemeus dalam geografi, tetapi juga melakukan perbaikan pada beberapa bagiannya. Bahkan 70 orang geografer pernah bekerja di bawah kepemimpinannya ketika membuat peta dunia pertama di tahun 830 Masehi yang dibukukan dalam kitab. Kekaryaannya sudah terlihat, yaitu peta dunia pertama dan kitab ya. Jadi penggambaran perilaku dan kekaryaan ini juga masuk ke dalam penggambaran keteladanan tokoh Khawarizmi. Nah, mari kita memainkan sebuah permainan.
Mari kita mulai dari babak yang mudah terlebih dahulu. Nah, kira-kira siapakah yang memiliki gambar ini? Tokoh apa? Ya, benar, dia adalah Steve Jobs. Dia yang memiliki perusahaan Apple ya, dan sudah almarhum. Oke, kita lanjut ke gambar yang nomor 2. Nah, kira-kira siapa ya ini ya yang memiliki bros model ini? Ya, jawabannya adalah R.A. Kartini. Benar. Kita berlanjut ke babak yang lebih sulit. Apakah kalian sudah siap? Oke, baik. Siapa ya kira-kira yang memiliki dahi ini? Siapa ya? Apakah ada yang benar? Jawabannya adalah penyanyi dangdut Nassar. Kita berlanjut ke gambar nomor 2. Nah, kira-kira ini siapa ya yang punya rambut ini? Apakah ada yang benar? Jawabannya adalah Radin Inten. Oke, baik, terima kasih untuk permainannya pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa.